Di video bagian kedua mengenal dasar-dasar Microsoft Word ini, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dari menu toolbar yang disediakan di atas ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fungsi-fungsi yang ada di menu toolbar Home dan juga menu toolbar Insert, agar videonya tidak terlalu panjang. Sedangkan untuk menu toolbar yang lain akan dijelaskan di video selanjutnya. Simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Pertama kita buka dulu Microsoft Word-nya. Sebelumnya kita sudah menjelaskan fungsi-fungsi dari menu dasar Microsoft Word seperti Quick Access Toolbar, Title Bar, dan juga Status Bar, dan menu-menu tampilan dasar di lembar kerja Microsoft Word. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi yang ada di setiap toolbar di Microsoft Word. Pada kali ini kita membahas fungsi dari toolbar Home dan juga toolbar Insert. Di toolbar Home ada submenu Clipboard, Font, Paragraph, Style, dan Editing. Sedangkan menu toolbar di Insert ada Page, Table, Illustration, Apps, Media, Links, Comment, Header dan Footer, teks dan simbol. Sekarang mari kita lihat dulu menu yang ada di Home. Pertama ada bagian Clipboard. Di bagian Clipboard ini ada 4 tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada Cut atau shortcutnya itu Ctrl X, berfungsi untuk memindahkan objek ke suatu tempat. Yang kedua itu ada tools Copy atau Ctrl C, shortcutnya berfungsi untuk menggandakan objek yang kita inginkan. Yang ketiga itu ada tools Format Painter. Ada shortcutnya itu Ctrl plus Shift dan C atau Ctrl Shift dan V. Ini berfungsi untuk mengcopy atau menggandakan format editing dari suatu teks ke teks yang lain. Yang terakhir, yang keempat itu ada menu tools yang pas, yaitu berfungsi untuk memindahkan atau meletakkan objek yang telah kita gandakan tadi menggunakan copy atau Ctrl C. Selanjutnya yaitu font. Di bagian font ini ada beberapa tools juga. Yang pertama itu ada font untuk mengganti gaya tulisan. Selanjutnya ada font size atau untuk mengganti ukuran dari huruf-huruf yang kita gunakan. Terus ada increase font size, ini menambah besar huruf atau font. Terus ada decrease font size untuk memperkecil ukuran huruf. Terus ada change case, ini untuk mengganti kapitalisasi dari huruf atau kalimat yang kita gunakan. Ada beberapa pilihan yang bisa kita lihat seperti yang tertera. Terus ada menu clear all formatting, ini menghapus seluruh editan yang ada pada kalimat sehingga kembali ke setelan standar. Terus ada bold, ini untuk menebalkan tulisan. Terus italic untuk memiringkan tulisan. Terus underline untuk memberi garis bawah pada tulisan atau kalimat. Terus ada strike through, itu untuk memberi tanda coret pada tulisan. Terus ada subscript, itu untuk memberi huruf kecil di bagian bawah. Terus superscript, itu untuk memberi huruf kecil atau angka kecil di bagian atas. Terus ada text effect dan topografi, ini berfungsi untuk memberi efek pada teks atau kalimat atau memberi efek bayangan. Selanjutnya ada text highlight color, ini berfungsi untuk memberi warna pada latar belakang tulisan. Sedangkan font color berfungsi untuk mengganti warna dari tulisan tersebut atau huruf-hurufnya. Terus ada menu paragraf. Di menu paragraf ini juga ada beberapa tools. Yang pertama itu ada tools bullets. Ini memberi tanda
berurutan setiap kalimat atau ya setiap tulisan. Terus memberi numbering untuk memberi nomor pada tulisan. Terus multi level list ini memberi nomor secara bertingkat pada tulisan. Terus ada decrease indent, ini memindahkan paragraf mendekat ke batas kertas. Sedangkan increase indent ini berfungsi untuk menjauhkan paragraf dari batas kertas. Terus ada left to right text direction, ini berfungsi untuk pembacaan teks itu dari kiri ke kanan. Sedangkan sebelahnya itu right to left text directions, ini berfungsi untuk memindahkan cara bacanya dari kanan ke kiri. Coba kita klik, jadi berpindah dari kanan ke kiri. Terus ada sort, ini berfungsi untuk memberi numbering atau alfabet tulisan dari A ke Z atau dari Z ke A. Terus ada show height, ini menampilkan tanda paragraf dan tanda simbol-simbol yang tersembunyi lainnya. Terus ada like left itu kalimat rata kiri. Terus ada center, kalimat rata tengah. Terus ada like right, itu kalimat rata kanan. Dan justify, itu kalimat rata kiri dan kanan. Terus ada line and paragraph spacing, ini memberi pengaturan, memberi spasi atau jarak antara baris atau antara paragraf. Terus ada shading, itu untuk memberi warna di latar belakang atau memberi warna pada kolom. Terus ada borders, itu berfungsi untuk membuat seperti table dan yang lainnya. Terus ada menu style, yang di style ini adalah kita bisa membuat gaya tulisan sesuai dengan keinginan kita, atau kita juga bisa membuat style tersendiri dengan klik more. Bisa kita create a style atau membuat style tersendiri. Ini biasanya digunakan untuk membuat judul dan subjudul dan sebagainya. Terus ada menu editing. Editing ini ada beberapa tools juga, ada 3 tools. Yang pertama itu ada find. Find ini berfungsi untuk menemukan teks atau kalimat yang ingin kita cari. Terus ada replace. Replace ini mengganti kalimat dari satu kalimat ke kalimat yang lain secara sebanyak atau satu persatu. Contohnya kita mengganti tahun 2000 menjadi 2023 dalam sebuah tulisan kita, dan itu jumlahnya banyak. Kita bisa gunakan replace ini untuk mengganti seluruh angka 2020 menjadi 2023. Terus ada select. Select ini berfungsi untuk memilih dokumen atau gambar yang ingin kita pilih. Selanjutnya ada toolbar insert. Pada insert ini juga ada beberapa menu. Yang pertama itu ada page. Di page ini ada 3 tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah cover page. Ini berfungsi untuk memberi cover atau halaman depan di sebuah dokumen kita. Terus ada blank page. Ini berfungsi untuk menambah halaman kosong baru. Terus page break ini berfungsi untuk mengakhiri sebuah halaman itu dan kembali atau masuk kepada halaman yang baru. Terus ada table. Ini berfungsi untuk membuat tabel pada dokumen atau tulisan kita. Terus ada menu illustration. Di menu illustration ini ada beberapa tools juga yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada pictures. Ini berfungsi untuk menambahkan gambar yang ada pada file penyimpanan internal dari perangkat kita. Terus ada online picture. Online picture ini menambahkan gambar yang ada pada sumber internet. Terus ada shapes. Di shapes ini kita bisa menambahkan bentuk, baik itu bentuk segi 4, lingkaran, segitiga, dan bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya ada smart art. Smart art ini kita memasukkan sebuah diagram yang bisa memvisualisasikan yang ada pada dokumen kita.
Terus ada chart, ini adalah untuk membuat bagan atau grafik sehingga kita memudahkan membaca data yang ada pada dokumen kita. Terus ada screenshot. Screenshot ini adalah tangkapan layar yang ingin kita tambahkan pada dokumen kita melalui jendela yang sedang aktif. Terus apps for office, ini adalah penambahan program aplikasi terhadap dokumen kita. Terus ada online video, menambahkan video yang bersumber dari internet. Selanjutnya ada menu links. Di links ini ada beberapa tools juga yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada hyperlink. Ini menambahkan link pada teks tulisan dokumen kita. Terus ada bookmark. Ini fungsinya untuk memudahkan kita menemukan teks yang kita beri hyperlink tadi. Cara kerjanya kita beri bookmark pada hyperlink yang telah kita buat tadi di dalam teks. Terus ada cross reference. Ini merupakan hyperlink yang dimana tulisan dan simbolnya itu secara otomatis dibuat. Terus ada comments. Comments ini berfungsi untuk menambahkan catatan tertentu pada kalimat atau sebuah tempat tertentu. Terus ada menu header dan footer. Ada beberapa tools juga yang bisa kita gunakan. Header ini berfungsi untuk menambahkan informasi tambahan yang ada pada bagian atas halaman kerja kita. Coba kita klik, maka ada pilihan yang disediakan untuk membuat informasi tertentu di header. Terus footer ini adalah informasi tertentu yang bisa kita gunakan di bagian bawah halaman kerja kita. Terus page number ini berfungsi untuk menambah nomor halaman pada lembar kerja kita. Terus menu teks, ini ada beberapa menu juga yang bisa kita gunakan. Pertama, text box, itu menambahkan teks di dalam sebuah kotak yang kita buat. Terus quick part, ini berfungsi untuk menambahkan tulisan yang sudah diatur agar memudahkan dalam mencari dokumen. Terus ada word art, yaitu menambahkan teks dengan bentuk yang artistik. Terus ada drop cap, membuat sebuah huruf kapital besar pada awal paragraf. Terus ada signature line, yaitu menambah baris tanda tangan. Terus ada date and time, menambahkan tanggal waktu secara cepat. Terus ada objek, menambahkan objek yang disematkan. Terus ada menu simbol. Menu simbol ini juga ada dua tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada equation, yaitu menambahkan persamaan atau rumus matematika. Terus ada symbols, yang menambahkan simbol-simbol tertentu yang tidak ada pada keyboard yang kita gunakan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi toolbar yang lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.